Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah kita masih bisa menjalani saum dalam keadaan sehat pada hari ini. Salawat serta salam juga semoga tercurah limpah keharibaan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga sampai kita selaku umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak Ustadz, pada kali ini, di video kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang 3 amalan pokok di bulan Ramadan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Nah, tentu sholat di sini ya, kalau kita berbicara sholat fardu, sholat yang wajib, itu sudah pasti kita kerjakan dan kita tidak tinggalkan ya, sebagaimana di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang sholat sunnah ya. Sholat sunnah ini harus kita tingkatkan gitu ya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu senantiasa mendawamkan, menjalankan, mendirikan sholat sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sholat rawatib ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla itsnatai asyarata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Nah, ini sholat rawatib yang 12 rakaat ini senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Karena luar biasa gitu ya. Di sana disebutkan barang siapa yang sholat 12 rakaat ini gitu ya, fi yaumin wa lailatin, di siang dan malam hari, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga kepada kita yang mengerjakannya gitu ya. Luar biasa. Apa aja nih? 2 rakaat sebelum subuh ya kan, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian selanjutnya 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dalam hadis Ibnu Umar yang lain disebutkan 10 rakaat gitu ya. 10 rakaat perbedaannya adalah sebelum sholat zuhurnya, qabla zuhurnya 2 rakaat. Begitu, silahkan kalian bisa milih gitu ya. Dan ini luar biasa pahalanya. Kemudian sholat sunnah yang lain adalah ya sholat sunat mutlak, misalkan sebelum asar nih 4 rakaat nih, masya Allah luar biasa. Walaupun tidak termasuk dalam sholat rawatib, tapi sholat ini juga kita dawamkan, kita dirikan sholat ini gitu ya, sehingga kemudian pahalanya itu luar biasa ya. Pahala yang Allah berikan kepada kita apalagi di bulan Ramadan dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah. Yang lain contohnya misalkan sholat sunnah tahajudnya, kemudian sholat tarawih ya, nah, itu harus didawamkan nih, coba ya kita sekuat tenaga gitu ya. Kemudian selanjutnya sholat sunnah tahiyatul masjid gitu ya, sholat sunnah setelah berwudu ya, syukrul wudu, itu bagus juga gitu ya kita kerjakan. Nah, sholat sunnah yang lain juga ya di luar sholat sunnah rawatib yang bisa kita kerjakan adalah sholat duha ya. Yang pertama itu sholat duha di awal waktu, itu namanya sholat syuruk, itu 1,5 jam sampai 2 jam setelah sholat subuh, itu waktunya, itu namanya sholat syuruk. Dan sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan pahalanya senilai pahala haji dan umroh. Masya Allah luar biasa. Tapi bukan berarti kita sudah melaksanakan haji dan umroh ya. Nah, misalkan antum bilang, Ana sekarang sudah jadi Pak Haji. Kenapa? Ana sudah menjadi Bu Haji. Kenapa? Karena Ana sudah melaksanakan sholat syuruk gitu ya, sholat duha di awal waktu 2 rakaat. Tidak seperti itu gitu ya. Hanya sholatnya itu bernilai pahalanya sebagaimana pahala haji dan umroh. Kemudian selanjutnya adalah sholat duha pertengahan, yakni pada pukul 8 sampai 9 pagi. Ini sholat duha ini bisa kita laksanakan di sekolah atau kemudian ketika libur begitu ya. Nah, sholat ini 2 sampai 4 rakaat, dan juga ada sholat di akhir waktu duha ya, itu jam 10 sampai jam 11 begitu ya.
Ini bisa kita lakukan juga. Ini terus kita dawamkan sholat sunnah. Nah itu ya. Jadi Rasulullah SAW senantiasa meningkatkan sholat sunnah, gitu ya. Sebagaimana para sahabat juga. Selanjutnya, amalan yang kedua, yang pokok ini yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang penting ini adalah membaca Al-Quran. Ada dua aktivitas berkaitan dengan Al-Quran yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah qiraah, yakni membaca Al-Quran sebagaimana yang sudah kita laksanakan setiap hari. Masya Allah, luar biasa. Pahalanya 10 kebaikan ya satu huruf itu. Apalagi dikali-kali lipat di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Nah, jika qiraah adalah membaca Al-Quran, ya sebagaimana kita laksanakan di tahsin, ya di pembelajaran tahsin, maka yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini adalah mengkaji tafsir Al-Quran, gitu ya, mengkaji kandungan yang ada di dalam Al-Quran, mengkaji pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ini juga kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, amalan pokok yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Ramadan adalah sedekah. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan bahwa Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, "An Anasi kila ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu?" Qala sadaqatun fi Ramadan. Anas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah sedekah yang utama itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, sedekah yang utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka dari itu Ustadz mengajak ya kita bersedekah, apalagi di sekolah sudah ada programnya ya, sedekah subuh nanti untuk khairumah berbagi nanti di tanggal 19. Kita bersemangat setiap pagi diisi ya kenceleng infak subuhnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, anak-anak Ustadz, 3 amalan pokok di bulan Ramadan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, meningkatkan sholat sunnah yang biasanya kita hanya melaksanakan sholat duha, misalkan sholat tahajud, maka kita akan tambah dengan sholat yang lain, apalagi sholat tarawih, begitu ya, sholat yang spesial yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membaca Al-Quran maupun mengkaji dan memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran melalui para ustadz dan para ulama. Kemudian yang ketiga adalah sedekah di bulan Ramadan. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan juga bisa kita amalkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.